Assalamualaikum sahabat Vivi Kitchen. Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat ya. Alhamdulillah dapat pesanan kue hantaran dari sahabat tercintaku Ibu Rizka, di mana di antara kelima kue hantaran, kue tampah dan kue snack box ada salah satu kue puding lumut yang belum saya buatkan video tutorialnya. Jadi sekarang teman-teman boleh simak cara membuat puding lumut yang sangat lembut dan enak, menghasilkan motif lumut yang cantik, jelas dan warna menyerupai hijau lumut yang segar. Selain itu, di dalam video saya juga akan berbagi cara membuat hiasan bunga untuk box kotak kue hantarannya agar tampilannya semakin mewah dan cantik, serta cara membuat wajik hantaran yang indah dipandang mata. Kue-kue ini bisa jadi inspirasi untuk bingkisan, isian snack box, dan ide jualan. Langsung saja simak hingga selesai cara membuatnya. Semoga bermanfaat dan mudah dipraktekkan sendiri di rumah. Pertama-tama kita akan merangkai bunga-bunga untuk hiasan kotak hantarannya. Di sini saya pakai bunga-bunga plastik warna pink dan bagian daunnya warna hijau sesuai permintaan calon pengantinnya. Sebelumnya kita pasang pitanya terlebih dahulu menggunakan pita kado warna pink atau boleh sesuai ide masing-masing. Di sini saya menyesuaikan permintaan customer, di mana pita sudah saya tempelkan double tip di salah satu sisinya. Tinggal tempelkan pada tutup mika tepat di bagian tengahnya. Mulai tempelkan pita dari tengah bagian dalam tutup mikanya dan tarik perlahan keluar dan lepas perlahan kertas double tipnya agar pita bisa menempel dengan baik. Lalu gunting lagi bagian ujungnya dan tempelkan. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, untuk bunga-bunga plastiknya saya beli buket bunga mawar khusus warna pink saja. Lepas atau petik satu persatu dari tangkainya atau boleh digunting. Ambil sedikit tangkainya agar mudah diselip dan ditempelkan nanti saat dirangkai. Teman-teman boleh hias dengan warna sesuai selera, tinggal kreasikan sendiri sesuai imajinasi masing-masing. Hasilnya pasti sangat cantik. Selanjutnya, siapkan juga tatakan atau alas kue tart warna gold ukuran 10 cm atau 15 cm jika ingin lebih besar. Tempelkan daun di bagian ujung kiri dan kanan terlebih dahulu dengan menggunakan lem tembak. Selanjutnya perhatikan caranya dengan saksama hingga bunga terangkai dengan baik. Saya berbagi cara membuat kotak hantaran seperti ini agar teman-teman yang susah mendapatkan kotak hantaran kue yang sesuai dengan selera bisa dengan mudah membuat sendiri di rumah dan bisa dengan sukacita terima pesanan kue hantaran karena sudah bisa membuat sendiri kotak hantaran yang cantik dengan bahan yang cukup murah. Teman-teman bisa merangkai bunga-bunganya sesuai selera dan kebutuhan masing-masing dengan sentuhan warna yang bervariasi.
Nah, hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Bisa bikin lebih besar, tentu pakai bunga plastiknya lebih banyak. Untuk 5 mika, saya menghabiskan bunga besarnya 4 tangkai dan bunga kecilnya 4 tangkai. Selanjutnya beri lem lagi bagian bawah alasnya di bagian masing-masing sisi, lalu tempelkan tepat di tengah tutupan mika box kuenya. Tekan-tekan bagian yang ada lemnya agar bisa menempel pada mika dengan sempurna. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget. Selanjutnya untuk mika alas kue bagian dalamnya kita lapisi lagi dengan tatakan kue tart ukuran 28 cm. Bisa ditempelkan di atas atau di bawah sesuaikan kebutuhan. Jangan lupa terlebih dahulu pasang double tip di kedua sisinya agar bisa menempel dengan sempurna. Lalu pasang juga tray mika untuk kue pie lubang 9, tapi ini akan saya pakai untuk makaroni skuter, sedangkan kue pie saya letakkan langsung di atas mika kotaknya agar bisa muat hingga 16 pieces. Sedangkan untuk wadah wajik hantarannya langsung di atas tatakan kue tart ukuran 28 cm. Dan untuk wadah puding lumut dan bolu pandan menggunakan mika tray ukuran 25. Hari berikutnya kami sudah mulai buat juga bolu pandan dan bolu kukus mekar yang bisa awet hingga 4 harian karena besoknya kue hantarannya akan diambil jam 6 pagi. Dengan dibantu Abang Railo dan Mama, kami bungkus-bungkus rapi bolu kukus mekarnya yang akan kami buat isian snack box bersama risol sayur dan arem-arem. Lanjut, sore harinya kami juga mulai membuat puding lumutnya. Dalam panci tuang 250 gram gula pasir, 1500 ml santan kekentalan sedang, 2 sendok makan pandan pasta. Maaf videonya ke skip saat memasukkan pandan pasta dan 10 tetes pewarna kuning telur. Lalu 4 sendok makan sari daun pandan yang sudah diendapkan. Di sini saya pakai sari daun pandan cap lindung sari yang merupakan endapan daun pandan murni tanpa tambahan pewarna, sangat kental. 1 botol isi 250 ml. Praktis karena tinggal pakai, tidak perlu repot memblender lagi daun pandan, bahkan sari daun pandannya bisa awet hingga berbulan-bulan di dalam kulkas. Lalu tambahkan juga 100 ml susu kental manis putih, 2 bungkus agar-agar warna hijau atau plain juga boleh, sesuai yang tersedia saja. Jangan lupa tambahkan juga 2 butir telur kocok lepas dan langsung tuang bersama dengan bahan lain. Nyalakan kompor dengan api sedang dan masak agar-agar dengan teknik aduk pelan sesekali saja sampai mendidih. Kunci untuk menghasilkan motif lumut yang cantik, adonan agar-agar tidak boleh diaduk terus-menerus dan pengadukan dilakukan pelan-pelan saja agar bahan telur tidak bertekstur halus. Nah, setelah bubuk agar-agar sudah larut dan sudah hampir mendidih, pengaduknya saya ganti pakai centong saja agar motif lumutnya bisa muncul besar-besar. Diaduk asal, yang penting bagian bawah jangan sampai gosong. Lakukan hal ini hingga agar-agar mendidih dan pastikan benar-benar mendidih baru bisa diangkat. Sengaja di sini video tidak dipercepat agar teman-teman mudah paham cara yang saya maksud.
Jika sudah mendidih seperti ini, matikan api kompor dan segera angkat. Setelah diangkat, agar-agarnya jangan langsung dituang ke dalam loyang. Aduk sesekali, biarkan hingga uap panasnya hilang, mulai hangat cenderung dingin, baru akan kita tuang ke dalam loyang. Ini bertujuan agar motif lumutnya tidak mengambang ke permukaan, sehingga ketika memadat, motif lumutnya tidak tampak di dasar permukaan bawah. Nah, adonan agar-agarnya sudah hampir dingin, segera kita tuang ke dalam 2 loyang ukuran 22. Jangan lupa loyang agar-agarnya sudah kita basahi dengan air minum sebelumnya, agar puding mudah dilepas dari cetakannya dan membantu puding memiliki permukaan yang mulus. Tunggu hingga beberapa menit, aduk-aduk lagi agar-agarnya menggunakan sumpit atau garpu agar motif lumutnya tidak mengambang ke atas. Ulang 2 hingga 3 kali sambil kita persiapkan bahan puding coklatnya. Di sini akan saya tuang satu loyangnya lebih banyak puding hijaunya ke loyang yang lain karena baru ingat kalau permintaan customer mintanya puding hijaunya lebih banyak. Sementara menunggu puding hijaunya cukup padat, kita sudah bisa proses puding coklatnya juga. Dalam panci, tuang 250 gram gula pasir, 1500 ml susu cair, bisa pakai susu cair coklat jika tersedia. Lalu, tambahkan juga 1 bungkus Nutrijel coklat, 1 bungkus agar-agar coklat, 1 bungkus coklat bubuk Roman, atau coklat bubuk sekitar 35 gram, 2 sendok makan coklat pasta, saya pakai merek Wilton untuk mempertegas warna dan rasa coklatnya. 100 ml susu kental manis, boleh pakai susu kental manis coklat jika tersedia di rumah. Lalu nyalakan kompor dengan api sedang, masak puding coklat sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompor dan puding coklat siap untuk kita tuang di atas puding hijau. Agar puding hijau dan coklat merekat sempurna, tidak mudah lepas setelah memadat, pastikan kondisi puding hijau belum terlalu padat. Bisa kita cek bagian atas pudingnya sudah memadat, akan tetapi bagian dalamnya masih lembut, belum terlalu padat. Tuang perlahan puding coklat kondisi masih panas menggunakan bantuan centong atau alat apa saja, asalkan tidak langsung dituang agar puding hijaunya tidak sobek dan menghindari puding coklat merembes ke bawah. Tuang terus puding coklat hingga loyang penuh dan biarkan hingga memadat kurang lebih 1 jam sebelum disimpan dan didinginkan di dalam kulkas. Setelah 1 jam, simpan puding lumut di dalam kulkas hingga jam 5 subuh baru kita keluarkan. Jadi kira-kira 1 jam sebelum dijemput customer. Lanjut, kami juga proses membuat makaroni skutelnya dengan bahan yang sama persis dengan makaroni skutel goreng yang sebelumnya sudah pernah tayang 1 bulan lalu. Semua bahan-bahannya sama persis kecuali daging ayam gilingnya kami ganti dengan daging sapi giling. Yang nantinya adonan makaroni skutel ini akan kita wadahi dengan cup aluminium foil dan akan kita panggang di dalam oven. Di sini kami buat makaroni skutelnya hanya setengah resep saja, 9 cup untuk hantaran dan sisanya untuk disantap anak-anak.
Untuk rasa tidak perlu diragukan lagi, makaroni skutel ini sangat enak. Yang sudah coba resepnya pasti tahu rasanya. Setelah meletup-letup, angkat adonan makaroni skutel dan siap untuk dimasukkan ke dalam cup aluminium foilnya dengan dibantu dengan Princess Yuki, jadi mamanya bisa lanjut kerjakan pekerjaan lain. Jangan lupa tambahkan kocokan telur pada adonan makaroni skutel yang sudah dingin sebelum dituang ke dalam cup aluminium foilnya. Sementara itu saya juga proses membuat kue lumpur kentang, di mana proses panggangnya subuh jam 2, sementara adonan sudah saya buat dari sejak sore kemarin dan saya simpan di dalam kulkas. Untuk video tutorialnya sudah pernah tayang sebelumnya. Hanya saja kali ini saya buat kue lumpur kentangnya menggunakan full kentang. Nanti resepnya akan saya catatkan di kolom deskripsi video. Begitupun dengan link cara pembuatannya bisa disimak di video sebelumnya. Cara membuatnya sama persis. Di sini pada adonan juga saya tambahkan pewarna kuning telur untuk menambah kesan warna kuning yang cantik. Lanjut, jam 3 subuh wajik sudah dingin dan siap untuk dihias. Yang sejak malam wajiknya sudah dimasak dan dicetak. Video tutorial wajik juga sudah pernah tayang, nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi video. Pertama-tama untuk menghias wajik hantarannya, siapkan 1 lembar tatakan kue tart ukuran 28, dialas dengan daun pisang ukuran yang sama. Tempelkan daun pisang menggunakan double tip yang sudah dipasang sebelumnya agar merekat sempurna. Lalu segera kita lepas wajik yang sudah dicetak dari semalam menggunakan loyang loaf ukuran 24. Agar wajik mudah dilepas, jangan lupa loyang dioles minyak sayur secara merata dan alas daun pisang di bagian bawahnya. Lalu tambahkan hiasan daun pandan yang sudah dipotong lancip dan letakkan di kedua sisi samping belakang untuk memberi kesan daun yang cantik. Lanjut, letakkan juga 2 buah wajik putih yang sudah dicetak mawar mini. Untuk wajik putih ini saya buat sedikit, kurang lebih 100 gram beras ketan. Letakkan wajik putih mawarnya sesuai selera atau seperti yang saya contohkan. Saya juga letakkan 4 wajik mawarnya di atas permukaan wajik loaf, tepat di pinggiran sebelah kiri. Agar terlihat lebih romantis dan elegan, boleh tambahkan kuncup bunga melati yang terbuat dari wajik putih dan sedikit potongan daun pandan. Anggap saja wajik kembang yang menggunakan cetak mawar adalah kembang melati. Teman-teman juga bisa membuat wajik hantaran warna hijau dengan rasa pandan lalu dihias seperti ini. Pokoknya sesuaikan dengan permintaan customer.
Untuk sahabatku Rizka, di kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya kepada Vivi Kitchen membuatkan kue hantaran untuk calon pengantin Bang Dika. Semoga acaranya berjalan lancar dan sukses dan tentunya puas atas kue hantaran yang kami buatkan. Maafkan jika ada kekurangan karena kami juga tidak lepas dari salah. Kami sudah bekerja semaksimalnya sepenuh jiwa raga kami. Doa terbaik untuk kedua calon pengantinnya, semoga lancar hingga hari pernikahan. Selanjutnya, keluarkan puding lumut dari kulkas, lalu lap permukaan atasnya dengan tisu untuk mengurangi kandungan airnya. Lalu, longgarkan sedikit puding lumutnya dengan cara menekan-nekan pinggiran loyang. Balikan langsung ke dalam tray pudingnya. Lepaskan kertas double tipnya yang sengaja sudah ditempelkan sebagai perekat agar tray mikanya tidak bergeser kemana-mana. Lalu hias sedikit puding lumut dengan potongan daun pandan agar terlihat lebih cantik. Nah, ini dia puding lumutnya, segar dipandang mata, dijamin rasanya juga sangat enak, lembut, manis, dan gurih. Selanjutnya, pai buahnya juga sudah ditopping, tinggal dioles glaze yang terbuat dari Nutrijel plain yang sudah kita masak agar tampilan kue pai buahnya semakin mengkilat dan cantik. Untuk kue tanpa, isi sesuai permintaan, lemper ayam, kue lumpur, dan nona manis siap kita susun rapi semua. Link video tutorialnya nanti akan saya sematkan di kolom deskripsi video ya. Nah, kita cobain dulu puding lumut jatah anak-anak untuk memastikan rasanya sesuai tanpa ada bahan yang ketinggalan atau kurang. Lembut banget. Karena waktu sudah semakin dekat, dengan dibantu Abang Railo dan Mama, kita mulai packing juga kue snack boxnya. Untuk isian snack boxnya ada risol sayur, arem-arem, dan bolu kukus mekar. Oke, sambil menyimak video, saya mau infokan 6 orang sahabat Vivi Kitchen yang terpilih mendapatkan hadiah kecil berupa loyang puding atas ulasan puding marmer, yaitu akun atas nama Syahal Syabani 7233, Iya Mariati Z9I, Husnul Hotima 4109, Rini Ambarwati, Faila 99E8U, dan Nyimas Sania 2194. Terima kasih atas ulasannya yang cepat dan lengkap. Silahkan konfirmasi alamat lengkapnya di nomor WA yang akan saya cantumkan di kolom deskripsi video. Insya Allah hadiahnya segera dikirim. Nah, untuk video kue hantaran ini tidak perlu membuat ulasan, cukup sebutkan ada berapa jenis kue yang saya sebutkan dalam video, mulai dari kue-kue hantaran, kue tampah, dan kue snack boxnya. Lalu sebutkan nama-nama kuenya satu persatu. Catat dengan cepat dan benar, lalu kirim ke kolom komentar. Nanti akan saya pilih 6 orang saja yang berhasil dengan cepat dan benar jawabannya. Alhamdulillah, proses pembuatan kue hantarannya sudah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa selalu beri kami dukungan agar kami tetap bisa berbagi ilmu yang bermanfaat.
like, komen, dan subscribe channel YouTube Vivi Kitchen. Tinggalkan jejak Anda di kolom komentar dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi Vivi Kitchen. Insya Allah kami akan kembali dengan resep-resep andalan Vivi Kitchen yang lainnya. Selamat mencoba dan terima kasih.